Halo guys, jumpa lagi di channel Bukan Cerita Film. Mimin doakan semoga kalian sehat selalu. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul. Di awal film ditunjukkan sebuah keluarga yang sedang merayakan ulang tahun anaknya yang bernama Eni. Lalu setelah perayaan selesai, Eni ternyata punya kenalan cowok di sosmed yang sudah dekat dan selalu chattingan dengannya setiap hari. Ayahnya yang bernama Will datang menghampirinya karena kepo guys. Keesokan harinya Eni menjalani hari-harinya seperti biasa. Fokus guys, ada yang ping. Malam harinya Eni dan keluarga sedang makan malam, tapi Eni sibuk main HP terus. Ibunya pun bilang untuk tidak memainkan HP saat di meja makan dan Eni pun bilang bahwa dirinya ingin mengirimkan foto kepada temannya. Saat lagi chat, si cowok meminta Eni mengirim gambar selfie. Keesokan harinya Eni pun telah pulang dari sekolah dan memiliki kabar yang sangat baik. Dia diterima menjadi tim utama klub bola voli wanita di SMA-nya. Ia pun buru-buru ngabarin Charlie pacar dunia mayanya. Lalu pas ngabarin ternyata si Charlie bilang sesuatu bahwa ia ternyata berumur 20 tahun dan sedang berkuliah. Eni pun kaget dan hanya terdiam. Eni membalas chatnya itu ia akan menerima Charlie walaupun berumur 20 tahun setelah dia dikirimin foto-fotonya yang membuat Eni tersenyum-senyum. Di malam minggu Eni datang ke pesta kakak kelasnya. Di sana pesta sangat meriah guys, sampai-sampai ada yang joget nggak pakai baju naik kuda-kudaan. Wah anak zaman now memang nggak ada obat. Di hari berikutnya, Ani dan temannya pergi shopping untuk membeli bra yang ada busanya, biar kelihatan besar gitu guys. Ibunya pun kaget karena Ani membeli bra seksi tanpa membicarakannya dulu. Kata si Ani laki-laki pasti lebih suka dia memakai bra seksi ketimbang bra emak-emak. Di sisi lain saat Will dan temannya sedang makan malam, si teman cabul ini malah menggoda pelayan seksi yang masih belia, tapi pelayan ini malah mancing dua guys. Kalau Mimin di situ udah Mimin gas keun. Di suatu malam Eni dan Charlie pun chattingan lagi, dan Charlie bilang bahwa dirinya adalah seorang pria yang sudah lulus kuliah. Ia berumur 25 tahun. Eni kaget banget dan tidak percaya, ia pun langsung nelpon Charlie. Dan Charlie pun mengirimkan fotonya yang berumur 25 tahun. Di situ Ani malah nanya kalau Charlie masih perawan apa enggak. Wah mancing-mancing terus nih si Eni. Di kamar sebelah, ortu Eni sedang merayakan kepergian kakak laki-laki Eni untuk berkuliah. Dan mereka pun segera pemanasan untuk bergulat ria guys. Di kamar sebelahnya Eni pun gak mau kalah guys, dia pakai celana dalam aja laporan ke Charlie untuk mancing-mancing lagi. Keesokan harinya Eni ketemuan sama Charlie di mall. Eni ke mall sendiri dan menunggu Charlie di aula lobi, lalu tak lama kemudian datanglah si Charlie ini. Eni hanya terdiam dan kaget ternyata si Charlie jauh lebih tua dari umur 25. Eni pun menangis dan bilang bahwa kenapa kamu selalu bohong sama aku gitu guys. Charlie menjawab semua pertanyaannya dengan serius dan bilang bahwa Eni belum cukup umur untuk mengerti, dia juga ketakutan untuk jujur. Charlie meminta kesempatan kepada Eni untuk sekedar jalan-jalan dan ngobrol sebagai teman. Lalu ada salah satu teman sekolah Eni yang melihat Eni jalan dengan seorang pria tua. Mereka akhirnya minum dan kencan seperti biasa. Eni pun ikut sama Charlie menggunakan mobilnya dan pergi ke suatu hotel. Tadinya Eni sempat ragu tetapi Charlie terus meyakinkan Eni dan akhirnya si Eni termakan rayuan gombal Charlie. Eni disuruh untuk menggunakan bikini hadiah darinya. Lalu Charlie merayunya dan mengusap-ngusap tubuh Eni. Tanpa sepengetahuan Eni ternyata Charlie memasang sebuah kamera dan Charlie pun langsung menggenjot Eni. Tua bangka ini menang banyak guys, 14 tahun masih polos wajah dengan air mata bahagia. Setelah kejadian itu, Eni tidak bisa menghubungi Charlie. Saat sedang belajar di kelas, salah satu guru memanggilnya dan ia dibawa ke ruangannya Beka. Seperti yang dia tahu ternyata temannya lah yang memberitahu soal hubungan Eni dan Charlie kepada kepala sekolah. Ayahnya yang sedang bekerja dikabari perihal anaknya tersebut. Lalu ia pun bergegas ke tempat dan bertemu istrinya. Di sana Eni sedang melakukan beberapa tes untuk menjadikannya bukti kuat bahwa ia benar-benar menjadi korban pelecehan.
Lalu Annie pun menemui orang tuanya bersama penasehat rumah sakit dan orang tuanya pun menenangkannya. Lalu datanglah seorang agen FBI. Ia akan membantu menangani kasus tersebut. Singkat cerita di rumah si Annie, agen itu pun berusaha melacak dan menemukan Charlie lalu Annie pun diminta untuk chat si Charlie. Kebetulan Charlie membalasnya lalu dia langsung menelpon Annie. Agen itu pun langsung siap untuk melacak. Charlie menanyakan keberadaan orang tua si Annie, dia menjawab bahwa orang tuanya sedang tidak ada di rumah lalu tiba-tiba telepon ibunya pun berdering dan Charlie langsung menutup teleponnya. FBI itu pun langsung kehilangan jejak si Charlie guys dan Annie langsung ngambek gak jelas karena ngelakuin hal bodoh tersebut. Singkat cerita di FBI itu pun mengobrol dengan Will yang menjelaskan bahwa si Charlie ini benar-benar berbahaya. Will benar-benar bernafsu ingin membunuh si Charlie ini. Tapi agen FBI melarangnya dan meminta untuk menyerahkan kasus ini kepadanya, ia pun meninggalkan Will tersebut. Keesokan harinya Will benar-benar memikirkan anaknya yang sedang diperkosa. Ia benar-benar depresi karena membayangkan terus-terusan hal tersebut. Lalu Annie pun mengunjungi penasehat rumah sakit untuk membicarakan atau bahasa gaulnya curhat sama penasehat tersebut, bahwa sebenarnya ia benar-benar mencintai Charlie dan ia pun merasa bahwa Charlie juga mencintainya. Di tempat lain si agen menelpon Will, ia bilang bahwa si Charlie benar-benar penjahat profesional bahkan ia juga sudah jauh-jauh hari merencanakan kejadian saat di hotel bersama Annie dan tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Di tempat lain agen membicarakan perihal kasus Annie dengan Will. Ia berkata bahwa ia telah menyalin chat Annie dengan Charlie, karena kebelet penasaran Will pun mengambil tas yang isinya buku itu ke rumah. Setelah sampai di rumah, ia pun memberitahu istrinya perihal buku itu dan mereka pun langsung marah-marah bahkan lempar buku itu karena isinya berbau seksual semua. Will pergi ke tempat dugem untuk mencari info soal pemerkosa anaknya, tapi di situ Will malah kebayang poster di dinding menjadi wajah Annie. Will pun pusing 7 keliling kemudian pulang tanpa hasil. Keesokan harinya Annie bersekolah lagi, temannya yang melaporkannya meminta maaf padanya. Annie pun langsung bergegas karena ia telah menghancurkan keluarganya dan hubungannya dengan Charlie. Malamnya Will mengunjungi Annie di kamarnya dan lagi-lagi menanyai Charlie langsung belak-belakan bilang bahwa ini telah berbohong padanya. Ia harusnya bilang kalau si Charlie awalnya berbohong sama Annie perihal umurnya yang jauh berbeda. Annie pun langsung membantah semua kata-kata ayahnya. Ia bilang kalau Charlie benar-benar mencintainya dan saat di hotel juga tidak memperkosanya. Mereka pun ribut adu mulut lalu Will diusir pergi dari kamarnya. Keesokannya Will mengunjungi rumah sakit, ia pun terlanjur curhat karena selalu membayangkan anaknya diperkosa sama si Charlie itu dan ia pun mengeluarkan semua unek-uneknya dan rasa ingin membunuh secara lebih kepada penasihat itu. Singkat cerita si Will berada di suatu rumah, ia pun memukul-mukul pemilik rumah itu dan menembak mati orang itu lalu ternyata itu cuma lamunan si Will aja di toko senjata. Saat akan tidur Will selalu terbayang saat anaknya diperkosa, sehingga dia pun tidak pernah tidur nyenyak. Saat kakaknya Annie pulang ke rumah, Annie curiga karena kakaknya bertingkah tidak seperti biasanya, dan dia pun menebak kalau ayahnya memberitahukan kejadian itu kepada kakaknya. Ngambek sudahlah si Annie ini. Singkat cerita si agen memberitahu hal lain lagi bahwa si Charlie ini sebelumnya juga memperkosa wanita lain. Beberapa foto ditunjukkan dan parahnya sampai ada gadis yang berumur 12 tahun yang ia perkosa. Will menyimpulkan bahwa FBI berarti sudah mencari si Charlie jauh sebelum kasus ini. Si Eneng kabur ke tempat penasehat rumah sakit lagi. Ia langsung berbicara mengenai wanita lain yang digenjot oleh Charlie. Ia pun langsung menangis dan baru paham sekarang bahwa ia berarti diperkosa oleh si Charlie. Saat sudah di rumah, Will malah terus membaca isi chat Annie, padahal Annie sedang membutuhkannya. Istrinya pun sangat marah karenanya. Saat hari pertandingan voli, ada tim inti yang sedang sakit dan Annie diminta Pak Guru untuk menggantikannya. Voli di sana kok kayak pakai sempak aja ya guys. Di sela-sela pertandingan yang sangat seru, Will melihat bapak-bapak sedang merekam pertandingan itu. Will langsung curiga kalau itu adalah pelaku pemerkosa anaknya. Seketika itu juga Will membogem muka si bapak-bapak. Tetapi sialnya Will salah orang karena bapak-bapak itu sedang merekam anaknya yang sedang bertanding voli bersama Annie. Annie pun sangat marah dan teringat kembali dengan kejadian di hotel bersama Charlie. Saat di sekolah Annie mendapat kabar dari temannya kalau video panasnya bersama Charlie tersebar di internet.
Eni syok dan mencoba bunuh diri dengan meminum pil koplo 2 botol penuh. Karena pil koplo itu tidak berbahaya, akhirnya Eni berhasil diselamatkan guys. Eni terbangun dan melihat ayahnya sedang bengong di luar rumah. Di sana ayahnya sangat frustasi dan merasa gagal menjaga anaknya itu sehingga dia tidur di luar rumah. Weyil sangat sedih memikirkan nasib anaknya itu, dan dia pun menangis di hadapan Eni sehingga membuat Eni ikut sedih. Yang lebih membagongkannya lagi adalah si cabul Charlie di akhir film berakhir bahagia dengan anak dan istrinya guys. Baru kali ini ada predator tahu bulat berakhir bahagia, Mimin jadi Herman sama pembuat filmnya ini. Ya begitulah endingnya guys. Film ini mengajarkan kita soal bahayanya dunia maya, jadi yang masih bocil hati-hati dan para ortu bisa belajar dari film ini. Terima kasih sudah mendengar ocehan Mimin, semoga tidak bermanfaat. Wassalam.